والأهوال العظام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شفيع الأنام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله الملك الأعلم. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para hujjaj, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, wabil khusus yang sangat saya dan kita hormati, Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Rayani bin Haji Murtabah, Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Zaini bin Haji Murtabah, Al-Mukarram Ustaz Haji Ubaidillah bin Haji Murtabah, Al-Mukarram orang tua angkat saya Bapak Haji Tabrani bin Haji Murtabah, Al-Mukarram Haji Ahmad Wati bin Haji Murtabah, Al-Mukarram Haji Imrani bin Haji Murtabah, dan Al-Mukarram Ustaz Haji Kamaluddin, dan guru-guru yang lain, para hujjaj yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena emang saya belum kenal juga, catatannya cuma segini doang. Lutfi, Ustaz Lutfi, oke, nggak ada. Lulus nggak lulus? Mudah-mudahan ntar malam 21 ceramah, malam 25 wajib ceramah. Itu lulus di sini tadi. Kita doain mudah-mudahan orang-orang tua kita yang jadi keluarga besar, almarhum almarhumlah Haji Murtabah, semuanya, anaknya, cucunya, menantunya, semuanya Allah berikan sehat walafiat. Semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah mudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Semuanya menjadi kebanggaan Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar di sini. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita dari hari pertama sampai saat ini dan apa yang akan kita lakukan nantinya, mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah, sekali lagi saya katakan saya sangat bersyukur. Saya nggak pernah menyangka kalau bisa berkumpul dengan keluarga besar daripada almarhum Haji Murtabah malam hari ini. Dan saya yakin berkumpulnya saya hadir malam hari ini semua berkah dari orang tua saya Haji Tabrani. Kenapa saya katakan beliau saya angkat jadi orang tua? Karena saya mau cerita dulu nih, biar keluarga tahu kan gitu. Jadi tahun 93 saya lulus sanawiyah di MTS ini, kelas 1, kelas 2 di Pelek, kelas 3-nya di Mampang. Lulus sanawiyah saya ngomong almarhum bapak saya, Pak, pokoknya ayo pengen ke mondok. Gimana caranya terserah dah. Pokoknya harus mondok. Dulu lulus ibtidaiyah pengen mondok, bapak suruh sanawiyah. Sekarang sanawiyah udah kelar.
ini kudu mondok. Bingung tuh bapak saya. Ngomong dia kemana solusinya. Akhirnya karena bapak saya tukang tahu, bagian dia tukang kacangnya, nyambung. Bapak ngomong, anak wajib pengen banget mondok. Subhanallahnya, beliau ini langsung respon. Ringkasnya udah nanti saya atur dah. Saya diajak ziarah ke rumahnya, ke habaib yang ada di Jakarta, termasuk dulu masih ada Habib Abdurrahman Sikap Bukit Duri masih sedang sehat. Saat itu saya ingat betul sama Baji Tabroni sama bapak saya dipanggil sama Walid. Kata Walid, emang pengen pesantren? Iya Habib, pengen banget udah lama. Kata Walid, udah ente di sini aja belajar, ente bakal jadi orang, jangan nyebrang dulu. Saya bilang iya dah. Akhirnya ya karena memang bapak saya duit kagak ada, banyak tapi yang baru duit diaturlah semuanya. Sehingga saya pengen mondoknya itu ke Jombang, tapi nggak terdampar di Malang. Bingung itu di Malang nanya, sama sulit nanya Kang Beca. Kang Beca unjukin tuh di situ harus Munandar ada pesantren. Nggak taunya pesantren Darul Hadis. Ringkasnya semuanya tuh kita berangkat. Mulut Pinunus. Ini satu liting saya. Dulu sama juga yang nganterin Ustaz Bunyamin. Iya. Saya tiap hari pernah ceramah tuh di Duren 3. Saya kenal itu, cuma dia nggak kenal saya. Bunyamin saya bilang Bisramu, saya bilang nanti nggak kenal. Dulu tahun 93 ente nganterin anak pondok. Itu yang diurusin pemerintah ya. Nyambung nih. Nah ringkasnya saya mondok di Darul Hadis, alhamdulillah. Cuman dari 4 orang ini, apa namanya, serigala terakhir nih 4. Lutfi, Odin, Munus, saya. Atau di mental, Odin bulan mental. Habis itu Munus mental. Lutfi meninggal harus 3 tahun. Terakhir tuh saya pikirnya, rombongan ini berempat. Yang diurusin sampai cinta ini semuanya mental, tinggal saya doang begitu. Saya sempat telepon bapak, Pak, ini ponakan cinta pada pulang semua. Itu selalu lu kan yang mau mondok lu gitu. Iya juga, udah biar kita terusin. Alhamdulillah sampai tuntas dapat 6 tahun. Almarhum Sufi suruh ngabdi dulu. Akhirnya saya musyawarah dengan keluarga, iyadah. Akhirnya saya sempat ke Tegal juga di Biren yang bahasa ini. Cuman gak lama balik lagi ke Malang pulang. Akhirnya belajar di Bukit Duri baru drama sekap dan bikin pengajian dikit-dikit. Alhamdulillah bikin pengajian dikit-dikit. Alhamdulillah bebasin tanah, bikin yayasan, dibangun 3 lantai sekarang. Dan sekarang Allah kasih lagi, alhamdulillah ngelebarin tanah udah dapat 100 meter. Semeternya 6 juta. Teman saya ngomong, Ustaz mau bangun apa? Mau bangun pesantren. Kata teman saya di Kemang, jangan bikin pesantren, bikin kontrakan laku. Bikin kos-kosan laku di Kemang, KP banyak banget. Mau bikin pesantren. Saya bilang, iya juga sih Bang. Tapi kalau saya nggak bikin pesantren di Kemang ini, saya kesianan anak muda. Ya udah dah, biarin dah, terserah. Subhanallahnya, itu tanah semeter 6 juta, saya cuma main HP doang. Sama jamaah saya ngomong, doain, saya mau bikin pesantren nih, bebasin tanah semeter 6 juta. Cuman segitu doang, doain. Besoknya pada datang ke rumah gitu. Ibu-ibu ada yang datang, Ustaz nih gelang saya nih dari semalam gak bisa copotin dah. Disuruh copotin gelannya. Ada lagi juga keponakan Ustaz nih. Alhamdulillah kita kemarin ada keluarga rembukan nih. Nih Ustaz kita mau bikin pesantren, dikasih 10 juta. Ada lagi murid saya yang bilang, Ustaz boleh nggak? Saya ngajak teman-teman saya yang lain, boleh, semuanya lu ajakin. Dari mulut ke mulut semuanya, alhamdulillah saya udah bayar tuh tanah 360 juta. Duitnya dari mana? Minallah. Ini keberkahan orang-orang tua dan keberkahan guru, keberkahan orang-orang soleh. Malam hari ini alhamdulillah saya ngerasain betul keberkahan itu Allah berikan. Dan memang dari zaman ke zaman yang kita cari ini berkah.
Malam hari ini malam nuzul Quran, yang kita cari berkah Al-Quran. Benar nggak? Kita duduk bergaul, bertemu sono sini dengan orang-orang yang baik, kita cari keberkahan. Keberkahan itu nggak kelihatan. Bu, keberkahan itu nggak kelihatan, tapi yang namanya berkah bisa kita rasain. Keberkahan orang-orang soleh, keberkahan orang-orang yang ikhlas membantu orang-orang yang mau belajar menuntut ilmu karena Allah, Allah bakal mudahin segala macam urusan. Nah, malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul. Saya dibilangin Mbak Nita besok malam 19 datang. Biasa setiap tahun saya bilang iya dah. Telepon dah. Di telepon Ustaz Haji Ubay bilang, saya ngomong kata dia mau dijemput, bikin malu aja saya bilang. Saya harus datang dan wajib saya datang ke sini. Karena saya datang ke sini ini saya merasa bukan orang lain. Saya merasa diri saya udah kayak keluarga aja, makanya dari awal saya datang tadi saya ngomong mulu kan. Bodo amat dah kan gitu. Mau keluarga kan bebas gitu. Jadi mohon maaf jadi sebelumnya karena memang saya itu begitu kan. Jadi saya udah merasa keluarga sendiri di sini dan saya merasakan keberkahan semuanya. Nah, kemudian ceritanya segitu aja, jangan banyak. Saya pengen bicara ini masalah nuzul Quran dan dari awal kita Ramadan sampai saat ini dan apa yang akan kita lakukan nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dari orang-orang soleh. Kita dapat berkah dari para aulia Allah Subhanahu wa taala dan kita keberkahan dapat berkah daripada orang tua kakek nenek kita. Malam hari ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ke-19. Malam 19 Majlis Taklim Al-Ikhlas kita kumpul semuanya untuk merayakan perayaan nuzulul Quran. Dan alhamdulillah saya setiap tahun bikin di yayasan. Yayasan saya kemarin malam 17 tiap tahun buka puasa juga, tarawih, khatam Quran. Dan kemarin juga sekalian tuh kita bayar lagi tanah yang sebelah 50 juta kepada pemilik lahan, kita bayar 50 juta. Malamnya kita bayar, pagi balik lagi tuh duit 50 juta masuk ke rekening saya. Jadi memang begitulah Allah kalau memudahkan orang-orang yang dirinya itu berusaha untuk karena Allah dan mencintai orang-orang soleh, insya Allah Allah akan mudahkan berbagai macam urusannya. Saya mohon maaf, saya nggak merasa diri saya paling soleh, enggak. Saya juga banyak dosa, saya juga banyak salah. Tapi di hati saya ada mahabbah cinta kepada aulia Allah dan orang-orang soleh. Ini yang memudahkan urusan. Nah, malam hari ini malam 19, malam nuzulul Quran. Dari hari pertama udah 18 hari kita puasa. Malam ini udah 19. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai saat ini dan apa yang akan besok kita lakukan, mudah-mudahan ini semuanya membentuk sosok pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi sosok-sosok pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Kalau ini bisa membentuk sosok pribadi yang bertakwa kepada Allah, berbagai macam urusan kita 11 bulan ke depan, bahkan semua urusan bakal digampangin. Ini janji Allah. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakal jadikan dari berbagai macam urusannya gampang. Berbagai macam urusan dunianya mudah. Jadi Ramadan ini harus betul-betul kita maksimal. Ini mohon maaf sekali saya minta terjadi banyak orang tua dan guru-guru. Demi Allah saya tidak bermaksud menggurui, ini ngomong buat saya sendiri. Karena saya terapin betul di keluarga saya dan anak-anak berserta murid-murid saya. Saya bilang Ramadan jangan sampai berlalu begitu aja. Tiap tahun kita dihadapkan Ramadan, padahal tujuan Ramadan kita tahu la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kan janji Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah berbagai macam urusannya gampang. Nah pertanyaannya, udah tahunan kita ngadapin Ramadan, udah gampang belum urusan kita? Itu murid saya tuh yang saya tanya.
Udah mudah apa belum? Apakah kita ini yang Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakal berikan solusi jalan keluar dari berbagai macam urusan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bakal kasih rezeki dari arah yang enggak pernah disangka. Dan ini sekali lagi mohon maaf, ini bicara nikmat. Bicara nikmat bukan sombong, demi Allah enggak ada maksud untuk sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bicara nikmat. Nikmat yang Allah berikan. Di saat proses saya mau bangun majelis taklim itu yayasan, itu ada aja orang digerakin hatinya mau. Ada orang Jawa atau almarhum diwakilan, saya nggak tahu siapa. Tapi dia datang, dia ngaji, orang banyak banget di depan Lampung. Dia mau ngomong besok ke Ustaz tuh rumah tuh kosong tuh, beli aja tuh. Saya bilang, Masya Allah, ini Allah yang gerakin. Dikasih duit tuh dijodohin 50 juta. Tahu gitu? Dijodohin kita 50 juta. Saya bingung, tanah tempat Ustaz, gimana caranya? Undang aja orang banyak, kita lelang. Saya ngomong sama pemilik, dibilang kalau emang buat yayasan, buat pendidikan itu semeter sejuta. Itu tahun 2005 tuh. Semeter sejuta saya lelang. Ya mau saya lelang, ada yang 2 meter, 3 meter. Dalam waktu yang singkat dengan almarhum saya waktu itu Ustaz Rivian. Mungkin ada yang kenal almarhum Ustaz Rivian. Saya berdua. Kita lelang sama dia, alhamdulillah dalam jangka waktu 4 bulan itu terkumpul lunas. Bangunnya bagaimana? Ada itu orang kirimin semen 100 sek, orang kirimin pasir 2 truk, kita nggak pernah tahu siapa itu orang. Ini yang dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jangan ada keraguan kalau kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada ragu kalau kita ini di dalam bimbingan guru orang-orang yang soleh, bahwa berbagai macam urusan Allah bakal gampang. Dan ini janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan min amrihi yusra, dari berbagai macam urusan yang gampang. Kalau janji Allah kan begitu, nggak bakalan meleset. Tapi kalau janji orang, bohongin mulu gitu. Lagi musim kampanye, wah caleg datang ke rumah, nawarin misalnya udah yang sana pasangin bendera foto saya 1 juta. Dia bilang 1 juta, enggak maksudnya 100 juta pegang. Kalau janjinya begini-begini, saya tolak tuh begitu. Bukan saya nggak mau berpolitik, enggak. Guru saya nggak ngajarin, udah saya bilang saya doain dah itu orang baik. Kalau emang ente baik, ya amanat Allah janjiin ente, gak usah takut sih. Jadi Allah mudahin. Hanya malam kita cari keberkahan daripada Al-Quran. Dan Ramadan ini telah mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Ramadan yang kita hadapi ini mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan Ramadan ini dengan keikhlasan, kesabaran kita ini akan menerangi nur hati manusia dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini ada ulama mengatakan di antara yang dapat menerangi hati sanubari manusia, di antaranya salah satunya adalah mujalisatus sholihin, duduk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan malam hari ini saya merasa betul alhamdulillah. Saya husnuzon dari awal saya kenal dengan Masjid Damroni bahwa ini keluarga orang-orang soleh. Saya kenal Lutfi, saya kenal Dimya, saya kenal Lutfi. Walaupun Lutfi cuma main burung, saya yakin dia orang soleh. Saya tahu dia orang soleh. Saya bilang, ponakan saya ngadu, Mang kenal Lutfi, Lutfi Mang. Soalnya katanya ponakannya bisa bilang orang baik. Saya gak bilang isyhadu anna min ahli rakyat. Itu orang baik ya, saya bilang. Burungnya bagus-bagus dia kan. Iya orang baik, mana ada main burung jelek. Jadi Masya Allah, duduk bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, diri ini akan dibawa ke jalan yang benar. Sebab orang yang soleh ini akan merubah karakter
sebaliknya. Berapa banyak orang yang baik, ahli ibadah, demen ngaji, demen silaturahim, tapi lantaran salah bergaul dengan orang yang kagak benar jadi rusak. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'alim itu dikatakan orang yang akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, peranainya nggak bagus, dia lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Kenapa kok berbahaya? Lebih berbahaya. Kalau ular yang berbisa, ular kobra, matok orang paling urusan mati. Tapi kalau teman akhlak yang jelek, peranainya yang buruk, kagak bener, dia berteman dengan dia nggak mati, cuma nularin jelek kepada orang. Sehingga tadinya dia dengan ibadah jadi kagak demen. Tadinya dengan silaturahim lantaran bergaul dengan orang yang ibadah jadi kagak bener. Ayah keluar ngomong ya, dengan dimampus. Gara-gara salah bergaul. Makanya Ramadan ini mendidik kita betul-betul berusaha. Semuanya saya lihat di masjid, di musola, di majelis taklim, berusaha mengadakan acara khatam Quran, duduk dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Apalagi di hatinya ada rasa mahabbah dengan orang-orang yang soleh, orang yang alim. Kalau nggak salah, kalau nggak hilaf, dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan man nazara ila wajhil alim nazratan khalaqallahu ta'ala min tilka nazrah maka yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memandang kepada orang yang alim, orang yang soleh, orang yang baik, yang berilmu dengan pandangan mahabbah, cinta, pengen mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang soleh tersebut. Dengan pandangan cinta, Allah ciptakan dari pandangan itu malaikat. Ngapain malaikat yang Allah ciptakan tuh? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat ini mintain ampun buat orang tersebut sampai hari kiamat. Makanya Ramadan ini alhamdulillah di masjid sono, ngundang penceramah sono sini, bahkan diundang juga orang-orang yang hafal Quran untuk tarawih. Ini duduk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ramadan telah menyatukan kita duduk dengan orang-orang yang baik. Ini tarbiyah Ramadan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, tarbiyah Ramadan yang kita dapatkan selama Ramadan ini, dan itu akan menerangi hati sanubari setiap individu manusia. Yang kedua adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan orang berlomba-lomba baca Al-Quran. Ada yang secara pribadi, ada yang secara rame-rame dikeroyok tuh bagian situs-situs. Ada yang secara di WhatsApp grup berusaha selama Ramadan ini bagaimana caranya khatam Quran. Al-Quran yang kita peringati malam Idul Quran pada malam hari ini, ketahuilah Al-Quran besok bakal berikan pertolongan kepada kita. Amin. Al-Quran besok bakal tuntun kita. Bisa kita bayangin bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat begitu luar biasa ketakutannya manusia. Yang gambarnya Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Hari itu seorang lari dari saudaranya. Dia nggak kenal abangnya, dia nggak kenal adiknya, dia nggak kenal empunya. Wa ummihi wa abihi, nggak lari dari emaknya, bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya, dari suaminya, lari anak-anaknya, dari temannya, dia nggak kenal hari itu. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu manusia hanya ngurus dirinya masing-masing. Bayangkan keadaan dahsyat luar biasa yang Allah udah gambarkan, kasih tahu kepada kita dalam Al-Quran. Hari yang sangat menakutkan, tapi di saat itu Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita junjung tinggi perintah Al-Quran. Al-Quran bakal separangin kita, bakal kita dituntun ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan, alhamdulillah. Biar bagaimanapun, saya ada beberapa teman saya. Kalau saya nganggap mereka itu teman, tapi mereka ngaku saya gurunya.
Mereka bilang, Ustaz, sebandel-bandelnya saya, mungkin kadang sembahyang itu bontang-bontang. Tapi kalau ada orang yang hina Quran, demi Allah saya rela mati juga. Saya bilang kalau emang begitu lu sembahyang yang benar. Kalau sembahyang Quran lu belain, siap. Kalau guru yang bimbing saya dia aja dah. Cinta Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita ajar, bukan hanya pengajian Quran, bukan hanya baru. Zaman dulu, zaman Rasulullah juga udah ada. Jadi ada sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini Allah karuniakan suaranya bagus. Saya baca dalam sejarah itu. Begitu Abu Musa baca Al-Quran, orang-orang lewat depan rumahnya, dia dengar Abu Musa baca Quran, merasa terpikat hatinya. Enak juga bacaan wahyu, enak juga bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga karena memang hatinya cinta kepada Al-Quran, dia dengerin itu. Dia berhenti depan rumahnya Abu Musa al-Asy'ari, kemudian teman yang lain melihat enggak, coba dengerin. Yang lain lihat dengerin, akhirnya penuh tuh orang. Ketahuan Abu Musa al-Asy'ari suruh masuk masjid. Ini adalah kalam Allah. Ini wahyu Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari, semua sahabat dengerin Al-Quran. Semuanya merasa enak, merasa nyaman karena di hatinya cinta kepada Al-Quran. Sampai ada satu sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Abu Musa al-Asy'ari itu bisa-bisaan deh. Dia buka majlis, padahal kau nggak pernah ngajarin untuk buka majlis. Zaman dulu tuh jangan dikit-dikit bid'ah. Ngomong bid'ah tuh zaman Nabi nggak ada tuh. Bid'ah, maunya bid'ah, aja mungkin itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada kan itu. Ini Abu Musa dilaporin sama Nabi, kata Nabi apa? Kalau emang itu laporanmu, bisakah engkau cariin saya tempat yang di tempat itu semua orang nggak tahu dan Abu Musa al-Asy'ari nggak tahu kalau saya ada di situ? Bisa yang suruh. Akhirnya dibawa ditempatin oleh Rasulullah. Nabi dengerin. Begitu Nabi dengerin, apa katanya? Beliau mengatakan, innahu yaqra min mazamir ahli Daud. Sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari ini, dia membaca Al-Quran, dia telah mewariskan suara merdu daripada keluarga Nabi Allah Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud tuh kalau baca kitab Zabur itu merdu, suaranya enak. Angin kalau lagi berembus berhenti, burung kalau lagi ngoceh berhenti juga. Lagi gacor, dengerin suaranya Abu Musa al-Asy'ari itu berhenti, dengerin. Nabi langsung komentar, wah ini luar biasa. Nggak sampai di situ. Besoknya Nabi sendiri dengerin. Sampai satu saat istrinya ngomong, rupanya Nabi pulang kemalaman. Ditanya, ya Rasulullah dari mana kok tumben pulang ke malam begini? Apa kata Nabi? Tadi saya lewat depan rumah Abu Musa al-Asy'ari, saya dengar dia lagi ngaji baca Quran, suaranya enak. Rupanya keenakan saya duduk di situ, nggak taunya kemalaman. Rasulullah pulang kemalaman, dengerin ngaji bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Nggak tahu kalau laki sekarang pulang kemalaman dari mana? Dari mana bu? Burung lagi. Jadi itu luar biasa. Karena apa? Dari dulu cintanya dengan Al-Quran, Nabi memang menanamkan kepada sahabatnya. Dan ini yang sekarang sudah mulai hilang. Kecintaan kepada Al-Quran sudah mulai hilang. Saya merhatiin dari hari pertama Ramadan sampai saat ini, orang-orang di Kemang sekitar saya sedih. Anak-anak sekarang kan sekolah udah kagak benar. Dibilang online, saya bilang nggak benar. Mau dibilang sekolah dimegang HP, dibilang megang HP di situ ada tugas dari gurunya. Emak bapaknya malah yang diketik lihat YouTube. Kan kagak bener udah. Dan itu udah nggak ada ruhnya, udah nggak ada berkahnya udah kalau belajar gitu. Ini saya perhatiin kayak begini, ya Allah, rupanya berdampak dengan anak-anak yang mulai anak SD, SMP, SD kelas 4,
mulai kelas 5, kelas 6 SMP, kemudian kelas 3 SMA-nya juga. Malam kadang pulang terawih nih, berajak berujuk open malam, jalan sono sini, jalan jam 3, gembrang-gembrang segala macam. Giliran subuhnya ngilang. Dan anehnya tuh orang tua diem aja tuh, anaknya kagak semua yang subuh. Di musola kagak ada, di majlis kagak ada, kemana? Habis makan pada tidur. Ini yang saya sedihnya. Tapi itu di Kemang. Kemang, nggak tahu dulu tiga. Saya sedih banget tuh kayak gitu. Ya Allah, ada. Apalagi kemarin waktu Persija main tuh. Sekampung ramai banget tuh. Udah ngomong Masya Allah. Jauh daripada Al-Quran. Ini yang harus. Kalau malam hari ini kita hadir di malam peringatan Al-Quran, ayo kita tanamin. Anak-anak kita juga harus baca Quran. Karena Quran besok bakal kasih pertolongan ke kita. Quran besok di yaumul qiyamah bakal kasih syafaat ke kita. Yang lain belum tentu. Harta kita yang kita banggain, belum tentu. Anak-anak kita yang kita sekolahin tinggi, kalau dia nggak sholat belum tentu tolongin. Tapi Quran ini udah pasti. Kalau bahasa almarhum Ki Abdullah Syafi'i, kalau emang Quran udah pasti besok tolongin di yaumul qiyamah, dari sekarang lo deketin. Dari sekarang lo baca, dari sekarang lo pelajarin, dari sekarang amalin nih Quran. Jangan Quran diperingatin doang, dibaca doang. Wa kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran justru melaknatnya. Nauzubillah min dzalik. Quran cuma dipegang jangan doang. Dia baca dia sumpah jabatan. Besok ngerampok aja di terakhir lagi. Ini yang terjadi. Quran bakal laknat. Dan ini yang dikatakan man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa zahri zaqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran di hadapannya, dijunjung tinggi Al-Quran, dia baca, diamalkan, direnungi semuanya, Quran bakal tuntun dia ke dalam surga. Siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, diremehin dengan Al-Quran, nggak mau baca Quran, anak jauh daripada Al-Quran, anak nggak kenal, nggak bisa baca Quran, orang tua mati nggak bisa bacain Quran. Quran ini besok saya dan bakal lemparin dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi. Oleh karena malam hari ini kita tanamkan, mohon maaf redonya, ini buat pribadi saya sendiri dan anak-anak saya tentunya. Saya tanamin murid-murid saya. Quran bakal kasih syafaat. Dan ini di Ramadan, alhamdulillah ada yang khatam sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kita terusin nih kebaikan. Pendidikan yang begini kita terusin. Ramadan nanti bakal ninggalin kita. Tapi baca Quran jangan pernah kita tinggalin. Nah, kemudian yang ketiga, yang dapat menerangi nur, yang dapat menerangi hati sanubari dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita lakukan di dalam Ramadan adalah waqaimul lail. Qiyamul lail, orang yang malam-malam Ramadan dia qiyamul lail. Alhamdulillah. Saban malamnya kita mengerjain itu sampai 20 rakaat, 23 memikir. Belum nanti malamnya lagi kita sembahyang tasbih. Orang-orang yang dia mulai di dunia itu saya baca dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki. Di situ diterangkan, beliau menuangkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa yusarun nasu fi sa'idin wahidin yaumil qiyamah. Besok manusia itu bakal dikumpulkan oleh Allah. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah. Tatkala manusia semuanya itu kumpul, payunadi munadi, ada malaikat manggil. Malaikat teriak. Kalau Betawinya bilang malaikat bro-bro. Manggilin apa kata malaikat? Ainal ladzina kanu tatajafa junubum anil madani. Mana orang-orang yang di dunia dia tinggalkan tempat tidurnya, dia sholat di waktu malam. Mana orang-orang yang dia mulair? Dipanggil malaikat. Nabi mengatakan bayagumuna, mereka bangkit tuh yang dia mulair. Tapi apa? Wahum qalilun, jumlahnya sedikit. Yang bangun malam banyak, yang bangun malam banyak, yang sembahyang malam. Nabi mengatakan wahum qalilun, jumlahnya sedikit. Nah, jumlah yang sedikit ini apa kata beliau? Fayu'maru ila jannah bighairi hisab. Mereka dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Ramadan
mendidik kita untuk membiasakan kita qiyamul lail. Bayangin Pak, kita kan Ramadan ini kan istirahat kurang. Apalagi ibu-ibu, ya Bu ya. Kadang jam 3, jam 2 udah bangun. Ngangetin nasi, ngangetin sayur. Ya, kita juga begitu juga bangun. Malam kadang istirahat kita kurang. Siangnya kita gak makan, kita gak minum. Malamnya kita sanggup sholat sampai 23 rakaat. Pernah kita kerjain di luar Ramadan sampai 23 rakaat? Orang tanya, lu sampai apa? Tapi Ramadan ini mau gak mau kita kerjain 23 rakaat. Alhamdulillah. Ini didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarbiyah yang Allah berikan kepada kita. Ramadan nanti boleh juga kita, tapi biar mulai walaupun cuma 2 rakaat jangan boleh. Nah kemudian yang keempat, yang dapat menerangi nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapatkan dalam pendidikan Ramadan ini apa? Wa tadarruk fis sahur. Duduk bersimpuh di waktu sahur. Kita habis makan sahur sambil nungguin subuh, sambil ngopi yang dia ngopi, ngerokok yang ngerokok. Kita gak tidur. Usahain di waktu sahur itu waktu ijabahnya doa. Guru saya mengatakan waktu sahur ini waktu Allah mengangkat hambanya menjadi kekasih Allah. Dan di waktu sahur ini waktu ijabahnya doa. Kita duduk bersimpuh di atas jalan kita berkeluh kesah, ngomong sama Allah berbagai macam urusan kita. Allah bakal jawab apa yang kita mau. Allah bakal jawab apa yang kita keluh kesahkan dalam kehidupan kita. Cuman permasalahannya kadang kita ini kalah TV. Asik anak main TV udah mulai singkir mainnya sama setan gepeng. Tahu main HP itu setan gepeng kalau saya. Udah asik masing-masing punya HP udah. Kadang dia asik dengan ini tapi dia lupa bahwa di situ waktu ijabahnya doa. Dia lupa waktu di situ adalah waktu yang sangat terbaik, waktu sahur. Dan waktu sahur itu Allah akan terangi nur hambanya dengan nur ilahi lebih dengan nurnya Allah. Dan ini pendidikan kita. Ramadan duduk kita dengan orang-orang soleh. Kita baca Quran, kita qiyamul lail, di waktu sahur kita bermunajat, upayakan kita terus kita berdoa. Dan yang kelima yang terakhir tambahkan juga yang dapat menerangi nur, dapat menerangi hati selalu baik dengan nur Allah adalah ulama mendapatkan wa dzikrul maut, mengingatkan kematian. Saya, kita semuanya mau atau nggak mau besok bakal ke sana. Kita bakal pulang. Biasanya Pak, kalau bahasa pulang tuh semuanya senang. Dulu masih mondok, guru bilang besok pulang 10 Syawal, pulang, bilang sekolah begitu juga. Pelajaran pas pelajaran yang susah yang kita katakan. Tiba-tiba guru masih pulang. Hari ini kalian boleh pulang karena guru mau rapat. Semuanya pulang, kata-kata pulang semuanya bilang. Tapi ada satu pulang yang orang kagak. Apa itu? Pulang ke rahmatullah. Ada yang mau pulang ke rahmatullah. Allah ini dalam dikatakan bahwa meninggal ini dengan istilah pulang. Karena kalau ada meninggal kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Kita bakal pulang, mau atau nggak mau, suka atau nggak suka kita bakal pulang. Dan kalau kita pulang, apa semua yang ada pada diri kita nggak bakalan ditolak. Ini pula adalah safaratut tawil. Kematian ini adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang membutuhkan bekal. Dulu waktu mau mondok, wah pulang dari pesantren balik lagi. Persiapan begitu luar biasa. Saya biasa tuh kalau mau balik mondok 2 minggu saya udah siapin. Sampainya saya bilang mau dua aja. Dianya ada tinggal 2 minggu. Semuanya itu saya siapin mau pulang. Kita mau balik, persiapan begitu luar biasa. Pakaian semuanya. Kemudian juga kita catat tuhnya besok nih yang buat di jalanan nih. Di kereta mata pasar dibikin lontong. Udah dibikin lontong lagi, terus minumannya. Makannya udah siap, apalagi duit jangan sampai ketinggalan. Persiapan mau pulang balik pondok, semuanya kita siapin. Begitu juga nih mau lebaran, cuma nggak boleh pulang kampung.
Tapi biasanya yang mau pulang kampung mau persiapan luar biasa ya Pak. Padahal itu pulangnya cuma ke daerah doang. Apalagi ini pulang kita dari dunia ila daril akhirah yang membutuhkan bekal, cuman bekalnya beda. Bekalnya apa kalau kita pulang nanti ke sana? Amal-amal ibadah. Tilawatul Quran kita ini jadi bekal kita. Ya mulai kita ini jadi bekal kita. Kemudian juga kita duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Dengannya kita ini melakukan kebaikan, itu jadi bekal kita. Di waktu malam kita ibadah, itu jadi bekal kita itu. Karena kalau orang yang pulang tanpa punya bekal, itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke dalam kubur dia gak punya bekal, seakan-akan dia menyeberangi lautan, dia gak pakai perahu. Yang pakai perahu aja tuh nanggala tenggelam, apalagi yang gak pakai perahu. Begitulah orang yang meninggal dunia gak punya bekal. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita semuanya nih. Ini ibadah-ibadah kita dari awal Ramadan sampai saat ini, dan apa yang akan kita lakukan, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi bekal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya alhamdulillah, sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mendidik kita semua. Ramadan telah menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa Ramadan ke depan bisa kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita kesehatan yang sempurna. Yang mudah-mudahan kita minta sama Allah, ya Allah, anak keturunan kita ini menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang ibadah kepada Allah, mencintai Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya tidak layak ngomong terus jam 9. Saya nggak pantas di sini, saya karena di sini banyak guru-guru, ada Ustaz Yuba, ada Ustaz Jadi dan Ustaz Kamal, semuanya saya minta orang-orang tua saya minta renanya kalau bahasa saya ini begini. Emang gimana mana Pak, saya kalau ngomongnya begini udah. Apalagi kalau melihat teman udah asik aja udah. Jadi kalau memang saya kelihatan ngomongnya kasar juga, nggak pas juga, tutur katanya nggak lempeng, saya minta redonya dah. Jadi saya minta maaf, saya minta redonya. Saya kesini memang saya pengen berbakti dengan Haji Tabroni, karena dengan jasa beliau lah orang jadi kenal saya. Juga saya bisa memimpin majelis taklim, beberapa majelis taklim saya alhamdulillah masyarakat percaya. Bahkan sampai saat ini saya juga masih dipercaya untuk misi di Kubang Mas. Alhamdulillah masih terus besok jadwal saya. Dan selanjutnya nanti akan diatur lagi, dan di beberapa tempat ini semua berkah dari saya rasakan betul dari Haji Tabroni. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Allah kabulkan hajat kita, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan ampunan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan orang tua, kakek, nenek kita yang sudah pada meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Allah hapus segala kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan terus mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pun kita minta kepada Allah agar keturunan kita, anak cucu kita, anak yang berbakti kepada kita, menyenangkan kita, orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang ahli ibadah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maafnya, saya minta ridhonya. Saya minta maaf, saya minta redonya. Mungkin dari tutur kata atau mungkin tingkah laku, akhlak yang kelihatan nggak pantas, saya minta maaf, minta redonya. Tapi memang begitulah saya apa adanya orangnya. Saya minta redo sekali lagi. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.